Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Khususan ila Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh wa usulihim wa furihim wa man tasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 36 ya. Kita ulangi sedikit al-istihadhah ya. Maksudnya biar enggak putus. Al-istihadhatu hadatsun daimun. Kemarin apa? Istihadah itu adalah hadas tapi yang terus menerus. Jadi seperti orang pipis tapi terus saja pipisnya nggak berhenti. Kira-kira seperti itu. Wa huwa adamul khariju fi ghairi ayamil haidi wa ghairi ayamin nifasi. Nah, istihadah sendiri adalah darah yang keluar, tapi ada darah keluar tetapi tidak pada waktu haid, juga bukan waktu nifas. Enggak jadwalnya haid, enggak habis ngelahirin, tahu-tahu ada yang merembes. Nah, itu berarti dia namanya istihadhah. Awin nakisi an yaumin yaumi lailatin, yaumin walailatin harusnya ya. An yaumin walailatin fil haidi, atau darah yang keluar di jadwal haid sebenarnya, atau bukan di jadwal haid ya. Pokoknya darah itu keluar tapi tidak sampai mencapai 1 hari 1 malam, atau berapa, 24 jam. Seperti kemarin digambarkan jam 5 keluar bus, masih berbus cuman sejam doang, habis itu nggak keluar, ditunggu sampai setengah hari nggak keluar, sampai besok nggak keluar, padahal udah ninggalin puasa, ninggalin sholat ya misalnya. Nah, ternyata nggak ada 1 jam, maka itu darah istihadhah. Sholatnya harus ngulang. Fil haidi wa hukmul mar'atil mustahadhati anna. Nah, orang yang dalam keadaan istihadhah itu seperti orang sehat, seperti orang waras. Maksudnya enggak seperti orang haid, enggak seperti orang nifas, jadi orang suci. Nah, karena dia suci, fatajibu 'alaiha sholatu wassaumu. Maka kalau begitu sholat dan puasanya wajib. Nah, andaikan sudah kadung ditinggal, ya nanti dikodoi. Wa yajuzu li zaujiha ityanuha, dan buat suaminya boleh menuntut jadwalnya. Mudeng ya. Ini jadwalnya main bola suaminya. Nah, itu boleh di ini enggak jadwal haid ini. Nah, berarti bisa dituntut. Suaminya boleh nuntut gitu. Ntar kalian. Maksudnya Bapak begini nih, kalian biar jelas itu bukan cuma untuk kalian ya. Nanti barangkali di rumah ada yang nanya, kalian yang sekolah itu harus bisa jelasin. Gitu ya. Nah, itu udah kemarin. Kita lanjutkan. Wa yajibu 'alaiha idza aradat as-sholata antaghsila farjaha wa tahsyauhu binahwi kutnatin. Nah, bagi orang yang dalam keadaan istihadhah, maka kalau mau sholat berarti dia harus seperti orang habis pipis, seperti orang habis Jadi kan berbes terus itu. Kalau mau sholat ya seperti orang pipis, cebok dulu, dibersihin dulu. Nah, kalau misalnya ini nggak terkendali,
berarti harus kalau zaman dulu dikasih kampas, dikasih dikasih kapas kayak. Nah sekarang kan udah gampang nih sekarang. Kalau misalnya kayak gitu, kalian tinggal beli pampers. Oh kok pampers sih? Apa? Kalau perempuan apa? Nah sudah ada pembalut. Jadi kalau zaman dulu sampai begitu. Jadi sudah dibersihin pakai air, ditutup pakai kapas. Kalau perlu diperban. Gitu. Zaman dulu begitu. Jadi diikat gitu. Nah sekarang udah nggak repot ya, sudah ada di toko, awas itu ya. Jadi pakai aja pembalut pengaman. Jadi kalau mau sholat seperti itu. Nah begitu itu ilam ta'adza bihima, maksudnya dipasang kapas, dipasang perban itu kalau itu tidak menyakitkan. Ini cerita zaman dulu ya. Kalau sekarang udah nggak perlu kayak gini ya, karena sudah ada pembalut. Nah kalau orang tua biasanya bukan pakai pembalut, pakai pampers yang gede itu ya, pakai pampers itu. Kan ada kan orang tua yang pipisnya udah nggak terkendali, nah maka dia pakai pampers ya. Wala yajibu alaiha al-hasbu illa in ihtajat ilaihi wa kanat ghairu shaimatin. Ini gambarnya dulu mesti disumpel kapas, bukan serem itu. Nah, kalau orang puasa kan nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi ini cerita zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah cukup pakai pengaman ya. Fa ilam tahtaj ilaihi au kanat shaimatan au ta'adat bihi fala yajibu. Nah, kalau seandainya nggak perlu pakai pembalut tadi ya, pakai pembalut lah sekarang pakai pembalut lah gitu. Kalau perlu ya pakai pembalut, kalau nggak perlu nggak usah. Bal yalzamu shaimata tarkuhu tsumma tatawadhu wa yakunu wa yakunu shaimata tarkuhu tsumma tatawadhu. Maksudnya ini cerita zaman dulu tadi. Kalau orang puasa malah nggak boleh disumpel-sumpel kapas, nggak boleh ya, karena itu termasuk organ dalam, nanti jadi puasanya jadi batal. Ini cerita dulu ini ya, cerita dulu. Wa yakunu jami'u madzukira ba'da dukhulil waqti. Maksudnya mulai dari tadi mau sholat cebok dulu, dibersihin dulu segala macam itu, nunggu waktunya sholat masuk, nunggu adzan lah ya, nunggu adzan. Ya mudah-mudahan kalian nggak ngalami lah, ini repot ya, orang nggak jadwal haid enggak, nifas enggak, tiba-tiba harus bolak-balik ke kamar mandi rempong itu ya. Nah tapi walaupun bagaimana, takutnya ada yang nanya, ada yang perlu, kalian harus bisa jelaskan. Jadi kalau mau sholat harus cebok dulu, terus pakai pembalut kalau sekarang. Kemudian yang selanjutnya, wala budda aidon fil wudu'i minal mualati. Maksudnya yang istihadah tadi ya, kalau wudu harus buru-buru. Maksudnya buru-buru itu jangan sampai nanti habis kumur-kumur muka, habis muka apa? Tangan kan? Melihat adiknya bawa bakso, makan bakso dulu. Nggak boleh ya. Ya, jadi pas wudhu harus langsung selesai. Ini umumnya orang wudhu ya harus selesai ya. Maksudnya nih, bukan. Maksudnya harus sampai selesai seketika. Kan boleh itu, misalnya wudhu, misalnya gambarnya gini. Di sini ada air cuma sedikit, misalnya. Wudhu cuma sampai muka. Habis itu habis. Terus pergi ke klender misalnya. Selama perjalanan belum batal, di sana tinggal nerusin. Nah ini kalau istihadah nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi habis muka terus makan bakso dulu, nanti baru lagian itu ya kok kurang kerjaan aja ya. Wudhu itu harus selesai. Gambarannya tidak mualah itu bagaimana? Di antaksilal ubwa asani qabla jafafil awali. Maksudnya habis muka, jangan sampai mukanya kering baru tangan. Jangan sampai tangannya udah kering baru berikutnya, kayak gitu.
Kemudian yang berikutnya lagi wajibu 'alaiha ba'dal wudu'i apa al-mubadaratu bisolati. Nah, karena kita dalam keadaan istihadah, bukan kita ya, kalian-kalian nih, Bapak enggak. Orang yang dalam istihadah itu setelah wudhu harus buru-buru sholat. Jadi habis wudhu makan bakso dulu, nongkrong dulu ya jangan. Jadi setelah wudhu langsung sholat. Fa in akharat li ghairi maslahati sholati wajib 'alaiha i'adatul husli li farji. Nah, kalau seandainya dia habis wudhu terus nongkrong dulu, misalnya ada temennya nongkrong dulu, makan bakso dulu, setelah itu kebetulan ada sinetron. Ada sinetron ini kalau ditinggal sholat nanti ketinggalan misalnya. Nah, ya nggak boleh itu. Nanti kalau misalnya mau sholat ya kalian cebok dulu, bersih dulu, wudhu dulu kayak gitu. Wal hasu wa tasubu, pakai pembalut, pakai segala macam tadi. Wal wudu'i, termasuk wudhu juga. Jadi nanti kalau setelah wudhu kok dia nongkrong dulu terus belepotan ternyata, nah nggak boleh langsung sholat, tapi ngulangi lagi. Bihilafi ma idza akharat lima selahati sholati, kecuali dia nggak buru-buru itu karena nungguin sesuatu yang berhubungan dengan sholat. Apa misalnya? Kang tidori jama'atin fala tajibu 'alaiha listinaku. Berbeda kalau misalnya habis wudhu nih kok belum komat, nungguin komat biar bisa jamaah gitu. Nah nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau habis wudhu terus wah sinetronnya sudah mulai, atau misalnya ada adiknya bawa bakso, tinggal sholat baksonya habis misalnya, makan bakso dulu, nah nggak boleh. Kalau nanti belepotan dia ngulangi lagi. Wa taharatu likulli fardin. Nah begitu itu dilakukan setiap sholat fardu. Jadi misalnya walaupun habis duhur nih, tadi prosedurnya habis duhur sampai asar nggak batal, tetap nanti pas asar wudhu cebok lagi, ganti pembalut lagi, terus wudhu lagi. Mudeng ya, mudeng lah. Kemudian yang berikutnya alladzi yahrumu bil haidi wan nifasi. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan kalau orang dalam keadaan haid dan nifas ya. Yahrumu bil haidi wan nifasi asitatul umuri. Sesuatu yang enggak boleh kalau kita dalam haid atau nifas itu ada 6. Allati tahrumu bil jinabati. Ini udah dibahas di bab jinabat ya. Wahia as-sholatu wa tawafu. Kalau dalam keadaan haid atau nifas, sholat gak boleh, tawaf juga tidak boleh. Wa mashul mushafi wa hamluhu. Berikutnya bawa Al-Quran, nyentuh Al-Quran tidak boleh ya, kecuali apa? Kecuali darurat, misalnya ada gempa misalnya, Qurannya berserakan kemana-mana. Kalau nungguin kita wudhu dulu nanti kebawa angin misalnya, atau apalah gitu, pokoknya darurat ya, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya walutsu fil masjid, adalah berdiam diri dalam masjid. Udah tahu lagi haid, lagi istihadah, lagi nifas, dia nongkrong di masjid, nggak boleh. Wa qiraatul qur'ani biqasdil qiraah, atau baca Al-Quran nggak harus baca seperti ini ya. Jadi yang punya hafalan tapi dia Bismillahirrahmanirrahim Yasin, walaupun nggak bawa Al-Quran, itu namanya baca juga. Wa yuzadu 'alaiha as-saumu, nggak boleh lagi puasa. Jadi puasa tahu-tahu tinggal kurang 5 menit ada bulan datang, terpaksa hari itu puasanya harus direlain, nanti kodok. Kemudian yang berikutnya fala yajuzu laha as-saumu. Jadi kalau sudah datang haid atau kena nifas,
puasanya tidak boleh. Wahya haidun wa nufasaun. Jadi orang-orang haid, orang-orang nifas itu memang nggak boleh puasa. Lah terus orang-orang ibadah puasa, dia ibadahnya apa? Ibadahnya yang nggak puasa itu. Jadi orang yang sehat ibadahnya puasa, yang nggak puasa ibadahnya yang nggak puasa itu dihitungi ibadah. Kenapa? Kalau puasa malah nantang nanti. Orang dilarang kalau dilakukan. Iya apa enggak? Orang dilarang maling, malah maling. Dosa apa enggak? Ya iya sama. Dilarang puasa, lo kok puasa? Temennya puasa ikut puasa ya nggak boleh. Itu namanya apa? Nantang. Dilarang malah nyelonong. Kemudian yang berikutnya walayasihu minha bal tak samu bihi. Andaikan dia puasa pun puasanya tidak sah, malah dia berdosa karena dilarang kok dilakukan. Kemudian yang tidak boleh lagi wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu bidami. Mondar mandir di masjid. Kalau itu takut mengotori, maksudnya kalau takutnya takut darahnya kemana-mana. Tapi umumnya sekarang orang haid itu sudah aman. Jadi misalnya terpaksa ada, misalnya kalian harus dengerin pengajian di masjid, misalnya asal aman, nggak apa-apa. Takut ketinggalan materi misalnya kan. Yang penting aman, pakai pengaman. Nah ini yang harus kalian perhatikan. Yang nggak boleh berikutnya adalah wal istimta'u baina surrati warukbati. Kalian tidak boleh main-main nanti kalau sudah jadi istri ya. Jadi kalian haid, kalian nifas, kalian suaminya tidak boleh bermain-main antara pusar dan lutut. Nah, daerah itu nggak boleh main-main di situ. Maksudnya nggak boleh apa? Ayah rumu alaiha antam kana zaujaha minat tamatu'i bima baina surati wa rukbati. Maksudnya gini. Kalian kalau lagi haid ya, itu kan kumpul sama suaminya nggak boleh. Ya kan? Tapi jangan juga kalian ngasih kesempatan atau apa ya, godain suaminya. Misalnya orang udah tahu lagi haid, suami habis makan sehat, kalian pakai daster mini mondar mandir depan suaminya. Nah itu nggak boleh, kalian dosa juga ya. Udah tahu dilarang, dia malah apa itu yang jangan. Nanti kalian kalau udah jadi istri begitu ya, udah tahu itu dilarang, pakai pakaian yang sopan sedikit, jangan malah godain suaminya di depannya. Ya itu nggak boleh, ya nggak boleh. Nanti kalau terjadi apa-apa, yang dosa bukan cuma suaminya, istrinya dosa juga. Dianggap memberi kesempatan. Dong ya. Nah. Awas nih, nanti kalau ditanya harus tahu, harus bisa jelasin ya. Ya lumayan tamkan saja teman-teman. Bijimain au ghairihi hatta nadru ila ma baina surati ila ma bainaha bisyawatin min ghairi hailin. Jadi kumpul nggak boleh, melihat juga nggak boleh. Hah? Melihat anggota badan dari lutut sampai pusar itu, kalian kalau lagi haid suaminya nggak boleh lihat-lihat. Itu seperti ya boleh. Itu seperti ini loh ya, seperti ya nggak boleh. Nah dengerin. Hah? Lah kalau nggak ada suami mau ini sama siapa? Ya, yang pasti begini, istrinya kalau lagi haid lagi nifas, pakaian harus sopan. Jangan pakai daster. Tuh ya. Yang penting kalian udah punya ilmunya ya. Yang penting sudah punya ilmunya. Sampai ngelihat juga nggak boleh.
Itu seperti ini, kalian di pom bensin tahu? Benabilatul, di pom bensin tahu? Dilarang merokok. Ya kan? Apa artinya? Api kecil itu juga nggak boleh, apalagi kalian bikin api unggun di situ. Nah itu kira-kira seperti itu ya. Lah iya, orang kalau rokok nyalain rokok aja nggak boleh maksudnya sih ya. Yang dilarang kan merokok, tapi bikin api unggun boleh. Oh ya orang gila itu namanya. Iya kan? Udah, lanjut. Harusnya membawa minum Bapak ya. Suaranya jadi agak berat. Udah, lanjut. Fayajibu 'alaiha antam tani aminhu intolabaha. Nah, kalau misalnya kalian sudah pakaian sopan, suaminya jual jawil. Ini kan istrinya lagi head. Istrinya udah pakaian sopan, udah ini, suaminya jual jawil aja. Singkirin, jauh-jauhin ya. Ya, jauh-jauhin. Sono, lampu merah gitu, ya. Apa mudeng kan ini maksudnya mudeng kan? Mudeng lah. Wa tahrobu minhu idza aradta tamatu abiha fi halil haidi wa nifasi. Artinya itu ya. Jadi sudah pakaian sopan, suaminya masih ngejar-ngejar ya, usir aja. Suruh tidur di luar ya, di emperan. Nah, ini dalilnya. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza taharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi haid itu dianggap apa ya? Haid itu kan kotor ya, gitu. Oh masa deketin, ya bayangin aja istrinya lagi kalian mau deketin nggak? Mau nggak? Enggak kan nih, apalagi haid ya, gitu. Udah kotor. Udah. Wa mata ing kota adamu waktu salat falaha tamkinuhu wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.